Upgrade skill adalah langkah maju, tapi kerendahan hati dan semangat belajar tanpa henti adalah kunci untuk terus menjadi lebih baik. Wah, Mas Joko! Siap, Mas. Oke, luar biasa sekali. Mas Joko, selamat Anda diterima di Bank Jateng. Nah, di Bank Jateng sendiri ada nggak sih Mas pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti Mas Joko sehingga membuat Mas Joko kalau nggak salah pernah ikut dalam competition best service competition tingkat nasional. Itu sangat luar biasa loh Mas. Itu bisa diceritakan mungkin sedikit persiapannya seperti apa atau mungkin pernah ikut pendidikan atau apa gitu Mas Joko? Wah, banyak sekali Mas pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan dari Bank Jateng Mas ya. Bank Jateng sangat keren sekali Mas karena apa? Tidak hanya dari internet Bank Jateng. Oke. Bank Jateng itu mendatangkan vendor atau pelatih dari luar juga Mas. Oh. Di situ ditekankan tentang service excellent Oke. atau pelayanan prima. Yang terbaru itu saya mendapatkan wow service Mas. Wow service. Apa itu? Jadi wow service itu memberikan pelayanan yang lebih dari yang dibutuhkan dari nasabah. Jadi kita bisa melihat apa yang dibutuhkan nasabah, bukan hanya melayani kebutuhan nasabah, tapi kita bisa melihat apa yang dibutuhkan nasabah. Keterampilan apa yang paling penting dimiliki oleh seorang analis kredit? Nah, ini Mas, keterampilan yang paling penting di analis kredit ya, di kredit lah intinya ya. Itu tuh mimikri Mas. Mimikri. Iya, Apa itu mimikri? Bagi saya kan nggak tahu ya. Seorang host di sini mimikri apa ini mimikri? Nah. Mimikri itu kemampuan bunglon untuk menyesuaikan warnanya dengan lingkungan Oh, oke. Berubah warna maksudnya bisa menempatkan diri dimanapun dia berada. Bener sekali Mas. Jadi memang harus bisa berkamuflase. Intinya gitu ya Mas ya. Kita misalkan di pasar ya kita harus bisa ngobrol sama orang pasar. Kita misalkan ke pengusaha bisnis juga kita harus bisa ngobrol sama pengusaha bisnis yang gede seperti itu Mas. Jadi nggak bisa kaku Mas. Nggak boleh kaku ya. Nggak Jadi boleh kaku. harus luwes lah ibaratnya kayak gitu ya. Harus luwes. Nah, Nilam, ketika Nilam berada di teller, tugas utama apa sih yang harus dikuasai oleh seorang teller, Nilam? Yang jelas harusnya kita punya bekal ya, terutama itu ketelitian. Itu paling penting ya, ketelitian. Dan yang kedua menurut aku komunikasi, yang dimana kita sering bertemu dengan nasabah yang dengan berbagai karakter ya kan. Betul. Dan juga untuk ketelitian sendiri sih karena kita melakukan transaksi dengan berkaitan dengan keuangan. Harus selalu teliti ya, dimana serah terima uang dan data-data nasabah. Dan menurutku ketelitian dan komunikasi itu paling penting. Paling penting ya, ketelitian, komunikasi nasabah, ketepatan juga perlu nggak sih? Harus dong. Sebesar inputan angka atau nominal yang akan diambil itu kalau misalnya ada selisih sedikit kan kita juga yang risiko ya Mas ya. Ketelitian termasuk ini ya, tahu membedakan ciri-ciri uang palsu. Uang palsu ya tentu, uang palsu juga. Oh, kayak gitu. Nah, Nilam belajar kayak gitu, belajarnya dari mana sih Nilam? Ya tentu sebelumnya pertama ya harus belajar di e-learning dulu ya, dari bekal dari kantor kita dibekali itu sebelum kita terjun ya. Setelah itu kita terjun langsung di mana langsung belajar sama kakak-kakak senior kita. Jadi dimana kita nggak langsung dikasih tahu lewat omongan aja, melainkan praktek yang dimana kasih tahu tentang kode. Alur tarikan, setoran dan pemindah bukuan semacam transaksi secara teller kita dipandu sama kakak-kakak itu. Selama jadi customer service, cara menghadapi atau pernah nggak menghadapi nasabah yang komplainnya sampai menggebu-gebu? Nah, cara Iza menghadapi nasabah yang kayak gitu gimana? Mungkin kalau pernahnya mungkin ada ya Mas ya. Oke, ada gitu. pasti ya. Siapa sih customer service ya nggak ada gitu. Okay. Terus mungkin seperti gini Mas, kondisi misalkan kita ramai gitu kan dan pada lotnya ramai, terus customer service kan kesannya pelayannya lebih lama seperti itu. Jadi kita ya memberikan ketika misal nih nasabah udah sampai ke kita, pasti kondisinya lemah, lesu atau mungkin marah gitu-gitu, emosi. Kita juga menyambutnya dengan baik, dengan excited untuk membantu kita berempati, bersimpati sama nasabah itu agar nasabah tuh merasa nyaman dan disambut dengan baik untuk kita bantu. Makanya itu kenapa alasan kalau di CS lama karena itu ya, menggali lagi kalau misalnya ada komplain ataupun ada nasabah menanyakan itu agar lebih clear, lebih jelas ya. Tuh teman-teman, jadi kalau ke CS, kalau misalkan nunggu lama ya jangan marah. Karena memang CS memberikan yang terbaik dan memberikan informasi apapun kepada nasabah yang dibutuhkan, kayak gitu ya. Iya, Mas Adit, selain itu kan pasti pemasaran juga harus menjaga namanya branding perusahaan, ya kan? Nah, selain branding perusahaan,
apa sih yang dilakukan pemasaran untuk agar engagement antara Bank Jateng dengan pemerintah daerah dan masyarakat lebih erat, itu yang dilakukan pemasaran itu apa, Mas? Baik, tentunya yang pertama adalah personal branding ya Mas Neo. Oke. Personal branding. Oke, Mas. Itu kita harus tunjukkan personal dari kita dulu, dari tim pemasaran dulu sebagai ujung tombak ya. Yes, benar, yang berhubungan dengan masyarakat maupun instansi-instansi lain ya kan. Kalau misalnya dari masyarakat pun sudah mengenal, misalnya, pemasarannya di Bank Jateng nih, memang orangnya seperti ini, sudah banyak dikenal dan mereka cocok, klik, ya itu merupakan ujung tombak awal ya, awal untuk branding perusahaan ya tentunya. Nah, terutama personal itu. Yang kedua, biasanya kita ikut event-event yang ada di masyarakat yang sekarang ini lagi hits itu apa toh, expo biasanya. Expo kita buka stand di sana. UMKM gitu ya. Sama UMKM. Kemudian kita juga ada pelatihan-pelatihan juga. Oh iya? Iya. Pelatihan-pelatihan juga kita kerjasama dengan perusahaan Jerman, Sparkassen Stiftung ya. Oh wow, perusahaan Jerman. Betul. Micro Business Scheme, kita ada beberapa karyawan Bank Jateng yang dilatih dan dididik selama 10 hari ya, minimal 10 hari. Minimal 10 hari. Yeah. Masih berkelanjutan ya. Masih berkelanjutan. Setelah itu kita diterjunkan ke lapangan untuk melatih para UMKM, tentunya khususnya nasabah Bank Jateng ya. Wah, luar biasa ternyata. Sampai saat ini mungkin sudah ada ribuan yang sudah diajar sama itu ya. Luar biasa, tepuk tangan lagi dong. Kita bangga karena telah berkembang, tapi ingat, ilmu bukan akhir dari perjalanan, melainkan pintu untuk menuju tanggung jawab yang lebih besar. Teruslah belajar, tetaplah rendah hati, dan jadilah inspirasi bagi